Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suami Idaman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah onani atau masturbasi pada wanita. Sehatkah onani? Apa yang ditimbulkan kalau kita sering melakukan onani atau masturbasi? Oke, kali ini masalah itu yang akan kita bahas. Oke, dalam onani atau masturbasi yaitu kita melakukan rangsangan terhadap titik sensitivitas kita supaya kita bisa mengalami orgasme atau sampai ke ejakulasi. Istilahnya kita melakukan sensasi-sensasi yang erotis atau dengan sentuhan atau dengan pijatan sehingga kita akan mengalami orgasme atau dapat mengalami ejakulasi secara mandiri. Ingat ya, kalau onani secara mandiri tanpa bantuan. Kalau tanpa bantuan, kalau udah berdua itu bukan onani namanya, udah saling bantu. Kalau mempunyai pasangan udah bukan onani. Onani ini istilahnya secara mandiri untuk mendapatkan ejakulasi. Kasarnya seperti itu teman-teman ya. Tapi dalam onani ini ada segi positif dan negatifnya yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu kita akan bahas segi positifnya dulu teman-teman ya. Segi positifnya yang pertama yaitu mengurangi resiko kanker prostat. Karena dengan onani atau dengan masturbasi secara langsung akan mengalami ejakulasi yang mana akan sperma umpamanya kepada laki-laki akan membasuh daerah prostat dari bakteri-bakteri yang akan menyebabkan efek kanker prostat atau yang bisa menimbulkan kanker prostat. Istilahnya mani kita akan membilas atau mengurangi risiko kanker prostat. Yang pertama itu teman-teman ya. Yang kedua yaitu melatih ejakulasi dini. Dalam melatih ejakulasi dini ini, tapi onani tanpa ejakulasi. Tanpa ejakulasi. Caranya yaitu kita akan melakukan onani dengan cara memijat. Umpamanya kita sebagai laki-laki ini mesepi kita akan memijat daerah sensitivitas sepi kita atau menaik turunkan tangan dengan menggunakan tangan, kepalan tangan atau dengan yang lain ke atas ke bawah sampai timbul rasa ingin orgasme. Tapi ingat, dalam hal ini melatih ejakulasi dini jangan sampai terjadi ejakulasi. Secara tidak langsung cara ini adalah untuk melatih pengereman kita atau melatih kepakeman kita untuk mengurangi rasa sensasi-sensasi yang menyebabkan ejakulasi dini. Sehingga kalau kita udah mengetahui secara pasti kapan kita akan mengalami ejakulasi dan bisa menundanya, maka secara langsung ketika kita berhubungan dengan istri kita atau pasangan kita akan menunda ejakulasi dan bisa memperpanjang durasi untuk berhubungan dengan pasangan kita. Umpamanya kita udah akan mengalami ejakulasi, maka dengan cara mengeluarkan atau mencabut Mr. P kita dan dengan cara memijat daerah kepala penis seperti ini, dipijat atau diurut ke bawah. Diurut ke bawah sampai hilang rasa sensasi untuk orgasme sampai netral lagi rasanya, dan kita bisa melakukan hubungan dengan istri kita dengan cara bantuan jari, baik kita gunakan di bagian klitoris atau memasukkan jari ke bagian G-spot sebelum Mr. P kita mengalami rasa yang netral. Sesudah Mr. P kita udah netral kembali, tidak ada sensasi-sensasi ingin ejakulasi, maka kita akan
melakukan penetrasi lagi ke vagina pasangan kita dan melanjutkan durasi yang kita inginkan. Apa ingin durasi yang lama atau yang sebentar, itu tergantung kita masing-masing ya teman-teman ya. Yang selanjutnya dari segi positif onani ini yaitu mengurangi stres atau depresi. Apalagi kita stres dengan pekerjaan, depresi dengan teman, atau banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikiran. Apalagi kita berjauhan dengan pasangan kita, contohnya kerja di luar kota atau di luar negara, maka kita untuk mengurangi stres atau depresi, salah satunya dengan berhubungan badan untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bisa memberikan ketenangan pada pikiran kita, yaitu kalau kita mengalami ejakulasi maka hormon kita akan keluar, yaitu salah satunya endorfin, sitokinin dan macam-macam yang bisa memberikan sensasi ketenangan, tidak gundah lagi, dan pada waktu itu kita berjauhan dengan istri kita. Jalan satu-satunya yaitu dengan onani. Selanjutnya yaitu onani ini bisa memberikan rasa lebih nyenyak tidur, karena dengan onani pastinya kita akan mengalami ejakulasi. Kalau kita mengalami orgasme dengan maksimal dan sampai ejakulasi secara maksimal, maka hormon-hormon yang ada pada kita akan keluar semua, yang akan menimbulkan efek tenang, efek bisa nyenyak tidur, tidak stres lagi, tidak gundah lagi, dan lain sebagainya. Yang itu yang segi positifnya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas dari segi negatifnya. Ini banyak lagi segi positif ya. Cuman yang saya uraikan di sini salah satunya yang masih pokok-pokok aja. Kalau dari segi negatifnya, onani ini bisa menimbulkan kecanduan atau malas untuk berhubungan badan dengan pasangan kita secara naluri, atau secara untuk berhubungan badan dengan pasangan kita dengan semestinya, yaitu laki-laki dengan perempuan. Ini kalau sudah kecanduan onani, maka kita akan merasakan sensasi orgasme atau kecanduan sensasi ejakulasi dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan, sehingga onani ini menimbulkan efek negatif, rasa kecanduan dan males untuk berhubungan badan. Apalagi kita udah mempunyai istri atau pasangan, maka itu akan merusak keharmonisan rumah tangga kita. Karena dengan onani bisa cepat mendapatkan ejakulasi atau orgasme dan tidak ribet. Nah, itu adalah salah satu segi negatifnya. Lalu onani ini bisa menimbulkan ejakulasi dini, karena dengan onani kita biasanya melakukan hal-hal yang menimbulkan sensasi untuk ejakulasi dengan cepat, dengan ekspres. Jarang kita melakukan onani dengan waktu yang agak lama, yang santai-santai, jarang. Karena kalau kita melakukan onani dengan tangan atau dengan hal yang lain, maka kita akan merasakan hal capek. Oleh karena itu, setiap onani di pikiran kita atau di mindset kita pastinya segera mendapatkan orgasme atau ejakulasi secara instan dan cepat. Nah, masalah ini akan menimbulkan ejakulasi dini karena kita di pikiran kita akan mengejar rasa yang cepat untuk melakukan untuk mendapatkan orgasme, sehingga secara tidak langsung kalau ini berjalan dengan waktu yang cukup lama, maka akan mengganggu sistem yang ada, sistem saraf yang ada pada penis kita. Umpamanya ini penis kita ini udah terbiasa dengan sensasi ejakulasi yang cepat, mendapatkan orgasme yang cepat,
maka rasa yang ada pada saraf-saraf penis kita akan terbiasa dengan hal-hal yang cepat juga. Bila ini berlangsung berlarut-larut, ketika kita berhubungan dengan istri kita atau pasangan kita, maka secara tidak langsung hal ini akan terjadi juga dengan durasi yang sangat cepat, sehingga bisa mengecewakan istri atau pasangan kita juga. Yaitu selain itu, segi negatifnya bisa juga merusak penis. Nah, merusak penis ini kalau kita udah terbiasa dengan umpamanya melakukan onani dengan tangan, maka kita akan mencoba hal-hal yang lebih ekstrim, hal-hal yang lebih baru, supaya kita mendapatkan sensasi-sensasi yang baru. Misalnya dengan dengan hal-hal pakai barang-barang yang tidak lunak atau barang-barang yang cukup berbahaya, sehingga dapat merusak penis, apalagi bisa menimbulkan iritasi dan lain sebagainya. Dan juga segi negatifnya dari onani ini, kalau kita udah ketagihan, kalau kita udah keenakan dengan onani, maka kita akan acuh terhadap pasangan. Karena dengan pasangan kita akan istilahnya berhubungan dengan pasangan akan mendapatkan ejakulasi atau orgasme dengan masih ribet, masih nggak bisa kapanpun itu bisa terjadi. Ketika kita sangi atau mendapatkan stimulasi rangsangan yang hebat, maka ketika kita tidak ada pasangan, kita akan melakukan onani dengan terus-menerus, sehingga akan mengganggu keharmonisan ke istri kita atau pasangan kita. Yang terakhir yang akan saya kupas di sini, onani juga bisa merusak sistem saraf. Setiap kita melakukan onani, maka ada saraf-saraf yang akan putus. Bagaimana bang kok bisa putus? Karena dengan onani kita akan mendapatkan rangsangan yang kontan, rangsangan yang besar, istilahnya rangsangan yang mendadak tinggi, setelah itu turun dengan drastis. Istilahnya begini, umpamanya kita melihat film porno, nah itu kan secara kontan kita akan merasakan sangi atau ada rangsangan yang luar biasa secara mendadak, sehingga nafsu kita secara mendadak akan tinggi langsung, langsung tinggi. Nah gini, nafsu kita diibaratkan nafsu. Setelah kita tidak umpamanya kita udah tidak nonton lagi, maka nafsu kita akan turun secara ngedrop. Maka ini akan merusak saraf kita. Dengan kata lain seperti aliran listrik. Tak gosok dulu teman-teman ya. Seperti aliran listrik, ketika aliran listrik normal, setelah itu padam pasti ini ngedon. Setelah itu nyala lagi, ngedon lagi, nyala lagi, ngedon lagi. Nah, ini akan merusak barang-barang elektronik yang ada di rumah kita, misalnya kulkas, lemari es, atau freezer, atau TV, atau hal-hal yang bisa yang berhubungan dengan listrik. Diibaratkan seperti itu, ketika kita melakukan onani, kita akan mendapatkan rangsangan yang langsung kontan tinggi. Setelah itu turun mendadak. Setelah itu naik lagi ya. Secara tidak langsung saraf kita akan bekerja sangat sangat berisiko naik turun, tidak stabil, sehingga onani ini bisa merusak atau memutuskan saraf-saraf kita perlahan-lahan. Kalau kita berhubungan dengan istri kita, kita mendapatkan rangsangan itu kan konstan, dari yang rendah, setelah itu menengah, tinggi, klimaks ke atas. Nah, kalau kita dengan onani,
kita mendapatkan rangsangan yang tinggi, lalu turun, tinggi, turun. Nah, misalnya seperti itu teman-teman, tidak konstan, tidak stabil, sehingga saraf kita akan menerima rangsangan dengan naik turun secara drastis, maka akan mengakibatkan ketidakstabilan di saraf. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka saraf kita akan lemah dan lama-lama putus. Oke? Sekian dulu kajian kali ini, semoga bermanfaat. Bantu di subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis dan mau di share dan like. Bila ada sesuatu yang belum dimengerti atau kita bahas lagi di kolom komentar teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.